Ada kabar bahwa ujian nasional saat ini itu akan dihapus. Beberapa siswa ini tentu menjadi berita yang sangat menggembirakan ya, karena sekali lagi UN itu dianggap sebagai suatu momok yang kalau bisa nggak usah lah ujian, langsung lulus kan gitu. Dan ternyata doa-doa mereka itu terkabulkan di saat ini, dimana harusnya UN itu dihapusnya ketika nanti tahun 2021, tapi karena ini ada pandemi COVID-19 itu diajukan sehingga tahun 2020 itu tidak ada ujian nasional. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang memang berdoa seperti itu ya. Tetapi yang harus diketahui adalah jika nanti tidak ada ujian nasional, lalu kemudian di tahun 2020 ini kelulusannya itu menggunakan skema yang seperti apa. Nah, itu yang harus kita jaga-jaga. Soalnya kalau di tahun 2021 ya, itu sudah ada semacam kayak titik kejelasan. UN kelas 3 tidak ada, tetapi kelas 2 nanti itu ada semacam seperti ujian kompetensi, kan gitu. Oke, itu sudah kelihatan banget, jelas. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah di tahun ini, di tahun 2020, ketika UN itu nanti dihapuskan, lalu kemudian nanti syarat kelulusan untuk yang tahun 2020 ini apa? Nah, saya kurang tahu apakah ini nanti bakal benar atau enggak. Ada kemungkinan nanti jika memang UN dibatalkan, lalu kemudian tidak ada skema khusus untuk kelulusan, khawatirnya pendaftaran di grade selanjutnya, contoh semisal pendaftaran di SMP atau pendaftaran di SMA itu menggunakan tes masuk ya atau ujian masuk. Itu sama seperti kalau kita itu mendaftar kuliah di perguruan tinggi. Nah, hal yang perlu diwaspadai adalah itu. Soalnya kalau memang nanti model yang diterapkan adalah tes masuk, berarti kawan-kawan ini yang biasanya ujian belajarnya itu di kelas 3 menjelang ujian, sekarang kawan-kawan itu harus belajarnya berarti setelah kelulusan. Karena nanti akan menghadapi tes masuk di SMP atau SMA tersebut. Nah, silahkan ya, hal ini itu coba untuk disikapi dengan baik. Jangan langsung senang dulu, karena bagaimanapun negara kita itu masih, kalau saya melihat, itu masih sebagai negara yang memang harus ada standar-standar tertentu. Jadi walaupun UN dihapus, itu tidak langsung kemudian anak bebas lulus, anak bebas mendaftarkan dimanapun dia, dimanapun tempat yang dia pengen. Ternyata Indonesia belum seperti itu. Belum seperti Finlandia, belum seperti tempat-tempat lain yang memang standar itu nggak ada. Jadi dimanapun mereka mau daftar ya silahkan daftar kalau memang itu sudah sesuai bakat dan minatnya. Nah, kawan-kawan yang ada di Bintang Mulia Homeschooling, kami selalu mempersiapkan hal-hal yang sifatnya seperti itu sudah sejak awal. Sehingga ketika anak-anak ini itu mereka belajar, terus kemudian mereka itu bahkan belajarnya itu tidak harus di tempat kami. Belajarnya itu nanti mereka bisa dimanapun, di rumahnya atau nanti berdasarkan planning dari tutornya itu dibawa kemana. Nah, model-model seperti itu sudah kita coba untuk antisipasi untuk hal-hal yang sifatnya dadakan seperti ini. Jadi anak-anak kami kalau ketika nanti mau ada tes masuk atau mau tahu-tahu ujian dibatalkan, sebetulnya kami itu sudah tidak ambil pusing, ibaratnya gitu. Karena kami itu pada prinsipnya belajar karena memang ada sesuatu yang kepengen kita kuasai, kita kepengen menambah wawasan, dan ya ingat ini, ujian nasional itu bukan berarti tidak penting, tetapi kami menganggap bahwa itu adalah satu tahapan atau satu proses yang memang harus dilewati, dan kebetulan itu adalah hasil kebijakan dari pemerintah, ya kan? Ciri-ciri dari suatu kebijakan itu adalah pada masanya atau pada momentum tertentu kebijakan itu nanti bisa hilang, ya, artinya bisa berganti dengan model yang baru lagi. Contohnya UN ini, ganti menteri, ganti kebijakan dan lain sebagainya. Ketika hal seperti itu terjadi, anak-anak di Bintang Mulia Homeschooling itu mereka sudah tidak bingung karena mereka ingat belajarnya bukan karena nilai, bukan karena kelulusan, tapi karena ingin menguasai sebuah kompetensi tertentu.